Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan ada pemakna min fatilah wa Allah. Bapak jahat sunnah rabbika bilaki wa nuzul min junjanahu isma nabun na'malu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur bahwa pada senja hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kenyamanan, kedamaian karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat, alhamdulillah. Soalnya nopo enten sing mau bumi, mau dalu, itu guru ngetos ini guru sesok arep cuci darah. Jadi turu bumi, kuwi guru ngenteni sesok arep cuci darah. Atau kenapa sing bumi ngenteni esok, kuwi arep operasi. Enten meneh sing dalu rasul turu mergone sesok mangan apa? Enten meneh sing bengi rasul turu mergone negara perang. Nah, awake dhewe iki enten Indonesia ayam tentrem dengan sehat sedoyo, mabumi ya turu angler gitu Bu. Angler salam mriki wajahe cerah-cerah kabeh. Ketoke ya duwe duit kabeh. Alhamdulillah. Terus bahkan kalau ada telepon Pak saya mengenai ayam tentunya apa? Cici duit orang di tangan. Soalnya nak duit apa? Bisa berbakoh, bisa sedekah, bisa membantu, bisa gitu. Kami itu yang ngatakan. Alhamdulillah kita syukuri bahwa benar sedoyo kasih sehat berafiat. Terus kalau misalnya nyawang bari kula yuki itu sehat semangat masjid ini ya. Alhamdulillah ya. Kalau kecilnya terus oleh terus makanya yuki itu proses cilik maka wayang lakukan wahyu makro luar biasa. Iya, itu pun zaman sementara nggak wayang ini pun sak sepi wong. Nah ini Mbak Harto dan itu ya. Alhamdulillah. Ini namun sekarang kemudian ini materi. Nah, untuk saya ini saya nggak praktek, masih tadi ya. Nanti dibacakan ya, untuk memulai mic-nya dipegang Mas, dibaca surat An-Nahl surat 16 ayatnya 78. Jadi saya mohon bantuan. Surat An-Nahl surat 16 ayatnya 78. Surat 16 An-Nahl ayat 78. Ini tripodnya dipasang di nomor ini. Tripodnya itu dipasang loh, terusnya tripodnya itu bisa mawar. Wallahu akhrajakum min
bunyinya. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Terus surah An-Nahl surah 16 ayat 78. Jadi waktu awal dhewe lahir niki sampun diparingi modal. Nggih, modale penglihatan, pendengaran, dan afidah atau hati. Pendengaran itu beda oleh kuping. Manawi penglihatan niku nggih beda oleh mripat. Namanya pendengaran. Enten sih nuwun sewu. Mripate mboten saged nyalong ning saged melihat. Melihat dengan apa? Melihat dengan mata qalbu. Di mata batin, indra keenam. Misalnya nah, modal kita sama tiga ini kalau saya singkat itu ya P21H atau P2H. Jadi pendengaran, penglihatan, dan hati. Supaya apa? Supaya kita mau bersyukur. Baliknya kan syukur, Pak. Orang yang syukur itu ya akan bahagia. Syukur itu membahagiakan. Salah jan duwite akeh. Ning nek ora syukur kan kurang to nggih. Contone niku pejabat tinggi sing korupsi niku ditele wis dawane rame-rame. Bahkan mungkin nggih haji barang. Omahe tingkat pirang-pirang, mobilnya pirang-pirang, tapi kenapa kok izin korupsi? Sebabnya apa? Sebabnya boten bersyukur, sebabnya gerangsang kurang. Nanti masalah. Nek wis cukup sanajan wong tani atau sebagai kula jenengan biyen mriki, nggih niku orang duwe mobil, orang duwe omah tingkat, tapi bersyukur, orang korupsi, orang tolong, orang ngapusi. Terus kuncinya menika bersyukur, mensyukuri nggih menika nggunakake P2H, pendengaran, penglihatan, dan hati. Kalau ini tidak dipakai, nanti kena ayat. Dibuka Mas, surah 7, surat Al-A'raf, ayat 179. Al-A'raf 179. 179. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Artinya Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak digunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak digunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah,
mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lemah. Nah, Al-A'raf 179 mereka menjelaskan neraka jahanam bakal diisi jin lan manusia sing ora gelem gunakake wau. P2H pendengaran, penglihatan, dan hati tidak digunakan. Menika disebutke kal-an'am. Kal-an'am itu seperti binatang ternak. Jadi wong niku nek sing mboten gelem mikir ayat Allah, nggih, mboten gelem gunakake pendengaran kali penglihatan kangge tambah iman, memahami ayat-ayat Allah. Ayat Allah niku tanda ayat Allah niku wonten ingkang tersurat wonten Al-Qur'an 30 juz 114 surat 6236 ayat, wonten yang tersirat di semesta ini. Mila nek wonten surat Al-Fusilat, surat Fusilat ayat 53, menika Allah saya bentangkan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Aku bentangkan tanda-tandaku ya di semesta, di afaq, di ufuk, di cakrawala, dan juga pada dirimu. Nah, diri kita itu juga ayat. Misalnya ya, kita disuruh makan halalan thayyibah. Kita wonten surah Al-Baqarah 138 oleh 170 itu menjadi kali. Ning nek mangan halalan thayyibah, halal kuwi sing gampang dicerna, gampang didapat supaya supaya sehat. Rasa golek sing angel-angel. Nek wong Indonesia niku biasane berusaha menyepai sing cocok karo wong kene iki apa. Oh, wong ora besar iki tangane kok halus-halus. Bapak Ibu tangane halus-halus. Nek dahar buah ya sing kulite halus. Iku manfaate gede. Jeruk, pisang, kates, ora sang golek duren ning rumah kala. Ning nek tuku ora apa-apa wong sing dodol. Janjiman. Ya ora apa-apa, kala-kala niki kala. Tapi nek untuk harian kan bener. Niki umpamane ngono. Tapi monggo kalian disami sing pun pidato. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahasa kula tak sampun nggih sing adik-adik, nek bahasa Jawa ora mungkin. Orang yang tidak mau menggunakan penglihatan, pendengaran, dan hati itu disebutkan kal an'am bal adolu, bahkan lebih adolu sapi lalu disesat jalan. An'am itu binatang ternak. Kenapa binatang ternak? Kok bukan binatang liar? Nek binatang liar itu mandiri, Pak Bu. Binatang liar itu mandiri. Macan, gajah, ulo itu mandiri. Boleh pangan dhewe, boleh omah dhewe. Nek binatang ternak itu udah gak gawe kandang, ngaritke ngopeni. Bedane ngoten. Berarti kan mandiri sing binatang ternak. Kula bersalah gawe gambaran wong sing ora gelem gunakake pendengaran, penglihatan, dan hati ibaratnya binatang ternak. Nek mriki binatang ternak ini apa? Sapi, apa boleh? Kambing, apa boleh? Nggih kata. Dados nek tiyang boten gelem gunakake pendengaran, penglihatan, dan hati niku kaya napa, Pak? Binatang ternak boleh? Kaya apa? Sing ketiga jenengan lho ya. Misale ngoten iki gambarane. Tapi ayat niki, ayat surat Al-A'raf ayat 179 niki ampun nggih duting wong liya. Yang namanya ayat Al-Qur'an itu untuk duting awake dhewe. Nggih duting saya sendiri, nek saya tidak menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati, saya ini seperti binatang ternak. Ojo dutingi wong liya. Paham nggih?
Terus nek enten ayat niku ampun nggih menghakimi orang lain. Jangan sampai menjustifikasi orang lain. Terus ayat itu adalah untuk diri kita sendiri supaya apa? Supaya kita mendapat petunjuk, mendapat pencerahan. Nah, Bapak Ibu ingkang kula hormati, ayat 179 surat Al-A'raf niku nyebataken nar utawi neraka. Neraka niku wonten neraka psikologis, ana nar geografis. Menawi neraka psikologis, yen saged buka gen YouTube kula niku ada neraka psikologis niku Mas Mulyadi gadah niku. Salajengipun nar geografis niku pendidikan sampun sekolah SD, SMP, SMA niku mun diulang. Nar utawi neraka geografis. Tapi yang penting Bapak Ibu sekalian, saat ini, sekarang ini, di sini kita harus menentukan dulu. Nek saiki wis secara neraka psikologis kita sudah merasakan, nah itu hati-hati. Neraka psikologisnya nggih. Orang yang kesadarannya di bawah, kesadaran rendah ini apa Pak? Marah-marah, sakit hati, dendam, kecewa, mutungan, betapan, pokoknya niku kan kesadaran rendah ini kan panas, ibaratnya neraka. Tapi orang yang kesadarannya tinggi, sabar, lemah lembut, sopan santun, empati, simpati, senang membantu, senang memberi, ini bahagia seperti di jannah, seperti di surga. Ini namanya surga psikologis. Nah, orang yang sudah di atas ini, sabar, lemah lembut, memberi maaf, membantu, memberi, simpati, empati, ini sudah di jannah psikologis. Insya Allah kalau meninggal husnul khotimah. Tapi yang di bawah tadi, kesadarannya di bawah, masih dendam dengan orang lain, masih marah dengan keluarga, masih sakit hati dengan teman kerja. Ini kesadaran enggak? Kalau dia mati, jangan dinamai husnul khotimah. Kalau dia masih kesadaran, dia masih punya nyawane wis ana kerongkongane jadi musuh karo wong. Nek pemocoh nek larit kok jadi balang larit. Misalnya ngoten. Tapi kalau kesadarannya tinggi, sudah sabar, lemah lembut, membantu, memberi, empati, simpati pada orang lain. Akhirnya apa? Kalau orang kesadaran tinggi itu punya kasih sayang. Nek punya kasih sayang, pasti memberi pelayanan. Nek memberi pelayanan, akhirnya mendapat pahala, utawi balasan, utawi ganjaran. Nah, monggo Mas Dimas, surat An-Nisa ayat 124. Dados Allah menika maringi balasan, maringi ganjaran menika orang beda-bedake mbuh kuwi lanang apa wadon asal beriman kalian beramal soleh. Monggo dipirsani rumiyin di surat An-Nisa surat keempat ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun dan serta mengerjakan amal kewajiban bagi laki-laki maupun perempuan serta dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak diberi sedikitpun. Nah, jadi pendakarin
Aunsa lanang utawa wedon ning bahwa mukminun dheweke iman wa amil sholah dan beramal soleh amil sholihat. Jadi syaratnya iman ya mukmin lajeng amal soleh. Orang tidak kira lanang wedon menika sebab namanya glegere ya gender lanang wedon ini namung cacing Pak. Cacing niku kendaraan ya. Nanti jiwa roh itu kan energi. Di sana sudah tidak ada gender. Dan nanti nih jiwa roh ini untuk kendaraan meneh, nah itu baru nanti ketentuan Allah kita kelaminnya apa. Tapi cacingnya memang beda. Mula Gusti Allah mboten beda-bedake pahalane tapi ganjarane. Karena mereka pokoknya iman karena amal soleh diparingi balasan. Korelasi Mas, surat Al-An'am surat ke-6 ayat 160. Ya, surat ke-6 Al-An'am 160. Terus ini ngajinya santai ya, belum merujung. Pokoknya penjelingan intinya nanti disimpulkan. Oh, akan monggo. Bismillahirrahmanirrahim. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas serba dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak lebih tidak melakukan hidayah. Nah, surah Al-An'am ayat 160. Wong sing nindakne kebaikan dilipatkan 10 kali. Ini sifatnya umum, 10 kali dilipatkan 10 kali. Termasuk ibadah ritual menurut sanesipun. Justru yang berhubungan dengan harta benda, sedekah, infak, zakat itu malah ditingkatkan 700 kali. Menurut surah Al-Baqarah niku 200 tunggal misalnya. Ini khusus sing harta benda, infak, sedekah, zakat, kurban ini ditingkatkan sampai 100 kali, 700 kali. Karena apa? Yang satu butir biji ya padi itu satu untainya ada 100 dan dilipatkan 700 khusus benda. Yang lain memang disebutkan 10 kali lipat kebaikan. Tapi yang buruk ya dibalas sesuai yang diberikan. Langsung Mas tambah tunggal surat 40 ayat 40 ya, surat Al-Ghafir surat 40 ayatnya 40. Di sini nanti disebutkan nek Allah berkehendak niku perbuatan baik dilipatkan berkali-kali. Jadi tanpa perhitungan. Monggo dilihat ayatnya surah Al-Ghafir surah 40 ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzuquna fiha bighayri hisab. Barang siapa memaksakan perbuatan jahat maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa memaksakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya. Diberi rezeki terus Di dalam rezekinya tidak terhingga. tidak terhingga. Jadi orang yang berbuat baik
Itu kalau Allah berkehendak diberi rezeki yang tidak berhingga. Berarti kan tanpa perhitungan. Kuncinya apa? Allah sudah kasih sayang. Ini namanya balasan atau resonansi. Nek kula gambarke nggih, balasan sing spontan iki ngoten nggih. Misale contoh ngoten. Pak RT, Pak RT itu nggih. Panjenengan nggih seorang pengusaha pas dodong munjung nyari Pak RT. Atau panjenengan atau BKW munjung nyari Pak RT ingkung misalnya ngoten. Nggih. Misalnya ini contoh nih gampang mawon. Nah, panjenengan repot, WA Pak RT, Pak, niki bidang tuh ajeng dadah damel, panjenengan ekobe nggih. Terus dijawab, nggih, besok ingungnya teko. Terus ajeng njaluk cap dari ini mesti Pak RT langsung lagi neng buri ngopo-ngopo nyambut gawe diselake mesti. Nggih. Tapi nek misalnya niki sing contoh sing gambir. Nek orang munjung misalnya saya nggih, Pak RT ora mbok apa lah. Pak RT kudu di WA tok mboten ditekani aki ndukuk. Napa WA Pak kula niki ajengipun tapak asma kali cap. Lah Pak RT lagi nyambut gawe metu kok. Sesuk ya, iki aku lagi repot nyambut gawe. Mesti ngoten bedane. Iki sing di dunia saja balasannya seperti itu. Beda. Okay. Nek misalnya niku wau bab niku nek kaya Pak RW barang ora rasa dijunjung apa-apa. Enten Pak RT lucu. Lah kula enten menika kan pun banyak pengusaha. Jadi yang ayam goreng Mulyani gratis. Gitu Pak RW ya gratis. Yang anugerah gratis. Kemudian lembah mana gratis, Amanda gratis, mungkin harap punikan gajas loh ya, ratu tahun ini, biasanya sih kan anu gratis, orang puni dari orang puni gratis, ya terima kasih apa pun, misalnya orang ini balasan di dunia. Kalau konten sejarah Nabi Nuh saling menghadiahi lah, menghadiahi apa ya, maringi sesuatu pada orang lain. Sebab orang lain itu harusnya kan seperti kita sendiri. Kuncinya nggak Bapak Ibu sekalian. Sing awake dhewe iku seneng, nggih. Kudune awake dhewe gawe seneng wong liya. Pun niku kuncine ngoten. Nek pengen di enten wong liya niku senyum, panjenengan nggih senyum karo wong liya. Nek enten panjenengan niku seneng dihormati, panjenengan nggih ngurmati wong liya. Nek panjenengan niku menawi pengen utawi remen dihargai, nggih dengan menghargai orang lain. Nah, niki ibaratnya hukum tarik menarik. Al-Quran menyebutkan mingkuli sayin sababa, tiap-tiap sesuatu itu ada sebab akibat. Fa'abba sababa, maka ikutilah sebab akibat itu. Nah, sebab akibat apa? Sebabnya panjenengan memberi orang lain, nanti orang lain memberi pada kita, walaupun yang kita beri pertolongan itu bukan yang kita tolong. Dan ini perlu kesabaran, perlu keikhlasan. Maka ada istilah syukur itu mendamaikan, ikhlas syukur itu membahagiakan, ikhlas itu mendamaikan. Wong ini ikhlas damai. Omah-omah itu nek ikhlas padha ikhlase itu damai. Ning nek bapak mesonan, nggih. Sing putri istrinya ini ngeluhan, itu nggih. Nggih, lalu kesadaran rendah, kaya orang neraka. Napa enten Pak mriki bapak-bapak sing iso nusunan? Enten Bu. Nah, tak kei solusi nek bapak sing nesu. Nggih. Nek enten bapak sing nesu, nggih. Suami panjenengan, rokok panjenengan itu
gampang nesu, nek nesu ya kalau maksudnya gampang nesu pikir nesu temperamen itu deh. Orang dari sini nesu, nah niki sebenarnya aku ngeluh karo tonggo, makanya malah diguyu, ya ngeluh karo mertua, makanya malah enak. Nek yang ngeluh itu orang yang mengeluh itu yang mendengarkan tidak enak, tidak nyaman, gitu kan? Tapi yo aja didendem neng gondro-dodo. Nek esok dinusoni bojone, awan dinusoni bojone, nanti bengi dinusoni. Niku kan gondok apa mriki nggih? Niku nggih ampun digondokke. Carane apa? Nurut Quran mawon. Nek wonten-wonten niku ora usah ngeluh karo wong liya. Ning napa? Memaafkan. Wis nek jenengan wis iso maafke, wis Pak tak maafke aku kok soni ping 12 tak ngabro wis pun bahagia jenengan. Jadi saklar bahagiane ini kaya lampu niki lho. Dicetet dhewe bahagia kan iso ngenteni nek bapake lemah lembut karo aku lagi bahagia mboten usah. Pak iso urusane kono. Sampeyan misale yang merokok ya urusane bapake aku nang surga. Jadi ampun nek wong wedoki swarga nunut neraka katut. Niku kan paribasan biyen gitu. Nek sakniki swarga nunut neraka mencolot. Nggih to? Sapa sing gelem sing lanang nang neraka garwane teng napa mben nang neraka kuwi iki kan mencolot. Nah niki. Nah, Bapak Ibu ingkang hormati, kesimpulan yang kita kaji saat ini, yang pertama kita menggunakan perangkat modal utama waktu kita lahir, ya. Waktu kita lahir, niku harus kita gunakan di pendengaran, hati, ya, penglihatan. Jadi pendengaran, penglihatan, hati itu bolak-balik nggak apa-apa. Yang penting itu tiga itu digunakan. Karena kalau tidak digunakan, kita digambarkan oleh Al-Quran, oleh Allah kal-an'am seperti binatang ternak. Sing bedake manungsa karo kewan ini mung siji. Leher ke atas itu manusia, yang leher ke bawah itu kan sama dengan hewan. Sami mung riki karena apa? Ada akal. Mula nek wonten surat Yunus ayat 100, sapa Gusti Allah murka, Gusti Allah ora seneng, Gusti Allah musuh karo wong sing ora gelem gunakne akale. Nah, bedane akale karo kewan enten nggih iki kok. Nah, nek pun saged gunake niku akhire napa? Kados wau, mbuh lanang mbuh wadon, sing penting iman amal saleh bakal ditingkatke. Pahalanya, balasannya berlipat-lipat ya. Wau surat An-Nisa ingkang ayat 124 diberi pahala. Al-An'am 109 dilipatkan 10 kali yang baik. Surat Ghafir ayat 40 bahkan dilipatkan tak berhingga kalau Allah berkehendak. Berarti ya, berarti kita ini punya tugas ya, diberi casing kehidupan ini untuk mengantarkan jiwa kita ini kembali kepada Allah itu dalam keadaan seperti kita dilahirkan. Dilahirkan cetok bau, ya. Wonten gua garbone ibuke dhewe-dhewe, awake dhewe niku dereng saged bernapas, dereng bicara, dereng mencium, tapi sudah mengenal Allah. Lah nanti mau kembali kepada Allah, ya kita harus mengenal Allah. Mengenal Allah dalam arti kita ingat Allah, ingat hukum Allah, ingat ciptaan Allah, mendapatkan keimanan yang selalu bertambah. Sebab nopo, ya, kita niki kan suatu saat hidup ini kan wong antri, ya. Antri, nek namanya antri ini sing ngeten iki ora susukan. Ngerelo ya. Sapa sing langsung riyen monggo kan ngoten gitu. Antri ngaten niku niki lho. Kula nang salib sik bener apa?
Dengan rumiyin kalau keri bukan apa, kalau kenton dengan rumiyin itu bukan apa misalnya. Tapi yang penting kan sangune. Nah sangune yang sering saya sampaikan mulai sekarang itu supaya husnul khotimah ada 3 ya. Husnul khotimah menurut saya 1, memberikan pemaafan kepada orang lain. Yang kedua, memberikan pelayanan kepada siapapun. Yang keempat, memberikan kasih sayang. Nek pun ajeng sedo, kuwi wis kasih sayang dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan umat, sudah memberi pelayanan kepada keluarga, kepada warga, kepada umat, sudah memaafkan siapapun, wis nul-nul, tidak punya sakit hati, tidak punya dendam. Niki nyawa niki enak banget, malaikatnya beli pun halus sekali. Tapi nek derengeten pelayanan, tidak ada kasih sayang, yang menguring-uring, marah, nesu, sakit hati, kecewa, niku nyawa niki ya terganggu, menghadap pada Allah akan terganggu. Apalagi waktu sehat tidak ada pelayanan, nggak mau membantu orang lain, itu ada kemelekatan. Yang namanya orang itu kalau ada kemelekatan, ini milik saya. Padahal kan ayatnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tapi kadang apa dhewe ngaku, wah iki mobilku, iki omahku, iki tegalku, iki anakku, kan ngoten lho ya. Padahal Allah kabeh ning bumi kami kuwi tekku. Niki lho, ngaji hakikat iki ngoten niki. Nek pun jenengan menyadari, oh kabeh ndur Gusti Allah. Akhirnya tidak ada kemelekatan. Ikhlas. Dipundhut wayah-wayah ikhlas ora arep dipundhut cek kalingan depositone misalnya. Karena itu ikhlas. Nah, bila saking menika monggo pelayanan, kasih sayang, memaafkan, monggo kita tingkatkan masing-masing bidang sewaktu-waktu kita menghadap Allah, kita sudah menjadi yang husnul khotimah. Oke Bapak Ibu, mengatakan saking kula, nggih pun sewu iki rada kesel ya. Mau dalu niku rapat kurban sampai malam, terus enjing wau perpisahan enten SD akhir usana nggih ngantos ya. Terus iki jame pun pas insyaallah mugi-mugi sedina sadaya sehat walafiat nggih. Mugi-mugi rezekine lancar, anake putune saleh salihah. Min jadul alamin nasrullahi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.